Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan kemurahan Tuhan bagi saya dan saudara pagi hari ini. Kembali kita ada dalam rumah Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, bahkan memberikan kerinduan di dalam hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hari-hari sudah kita lewati dengan segala kesibukan kita, kegiatan kita masing-masing. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, sudah menolong beserta kita dalam segala hal yang sudah kita lalui sepanjang minggu ini. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan hati yang penuh sukacita kepada Tuhan. Kita mau beribadah, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita, lewat firman Tuhan yang akan kita terima sebentar. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur kami datang kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Dengan limpah kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami nyatakan terima kasih kepadamu Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan hidup ini. Bahkan tidak pernah kasih setia-Mu berlalu di dalam hidup kami. Hari demi hari Engkau nyatakan kasih rahmat-Mu di dalam hidup kami. Bahkan di hari ini Tuhan, kami merasakan kasih setia Tuhan yang baru di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Mari Engkau layakkan setiap hidup kami. Sucikan, kuduskan hidup ini. Sehingga kami berkenan dan layak di hadapan hadirat-Mu. Pujian penyembahan yang akan kami naikkan, itu berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, mari Engkau berkarya di dalam hati kami. Bahkan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Ada jamahan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Dan kami sebentar pulang menerima kuasa ibadah, berkat ibadah itu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam menyembah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini mari kita nyatakan kepada Tuhan. Kerinduan kita datang di hadapan hadirat-Nya. Kerinduan mau menyenangkan hatinya. Menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam
kehadiran Engkau. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Selamat pagi kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya menyapa juga bagi jemaat Tuhan, saudara-saudari Bapak Ibu yang berada di rumah, yang masih mengikuti ibadah kita lewat live streaming ini. Tuhan memberkati saudara di rumah masing-masing. Biar kehadiran Tuhan juga nyata bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah di rumah. Puji Tuhan, ada sukacita saudara pagi hari ini. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita sudah memberikan kita kuasa untuk melakukan segala pekerjaan yang lebih besar yang sudah Dia lakukan. Mari pakai kuasa itu untuk menaklukkan segala musuh, menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Haleluya. Kita menjadi orang lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Amin. Yesus saja segala Raja.
akan duduk, kita dijadikan menjadi orang-orang pemenang di dalam hidup ini. Untuk itu saudara, kita senantiasa memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Sebab Tuhan yang akan menopang hidup kita, memberikan kita kuasanya untuk melakukan segala perkara yang besar di dalam hidup ini. Pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman-Nya. Biar firman-Nya menjadi kekuatan di dalam hidup ini. Sebab tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Nyatakan kepada Tuhan pagi hari ini, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyikan bersama, kemanakah kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami mencari kasih sejati.
tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang Engkau buat dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, perjalanan kehidupan kami ada dalam kendali tangan Tuhan. Untuk itu tidak ada keraguan bagi kami untuk melangkah dan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kami percaya sisa hari ini Tuhan, dalam kami mempersiapkan diri menutup tahun ini, kami bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau, kami sanggup dan cakap melakukan segala perkara yang besar di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika hamba-Mu menaburkan firman-Mu, maka firman itu tidak akan kembali dengan kosong. Tetapi sungguh Tuhan, firman itu akan tinggal tetap. Bahkan lebih daripada itu, dia akan berbuah, menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami. Sehingga kami cakap Tuhan, dalam melakukan bahkan menanggung segala sesuatu dalam hidup ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami usung hamba-Mu Tuhan ke mezbah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi hamba-Mu. Memberkati setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Dapat memberkati setiap kami sidang jemaat. Karuniakan segala Tuhan, karunia-karunia daripada-Mu. Baik itu perkataan hikmat, perkataan marifat, bahkan karunia untuk membedakan segala roh yang ada. Tumpahkan atas kehidupan hamba-Mu, sehingga pelayanan hamba-Mu boleh benar-benar diberkati. Ada banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan tanda-tanda heran dan ajaib menyertai perjalanan hamba-Mu dalam melayani Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Iya. Saya akan melanjutkan khotbah saya dengan topik percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Secara garis besar, minggu lalu khotbah saya bagaimana Yesus ingin menyadarkan perempuan Samaria ini akan keadaannya. Kesadaran bahwa perempuan ini memerlukan anugerah Tuhan. Kesadaran perempuan ini memerlukan jamahan Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk memulihkan dia, untuk mengubahkan dia, untuk mengangkat dia dari keterikatan dosa dalam hal ini perzinahan. Saudara, pagi hari ini kita lanjut di ayatnya yang ke-20 dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Ini bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan dari mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-42. Ada kebenaran-kebenaran yang saya ingin bagikan kepada kita. Kalau di 3 minggu yang lalu pembahasan saya bagaimana Yesus ingin memperkenalkan, Yesus ingin memberikan air kehidupan kepada perempuan ini. Dan di minggu kemarin Yesus ingin menyadarkan perempuan ini akan keadaannya. Bahwa dia butuh anugerah, dia butuh kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya.
Nah, pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama tentang penyembahan yang benar. Dalam konteks ayat ini, dalam ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26, kita akan baca. Saudara juga yang ada di rumah, buka Alkitab saudara dan temukan pembacaan kita dalam Injil Yohanes 4 ayat 20 mulai. Firman Tuhan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca pada pagi hari ini, saling keterkaitan, saling berhubungan antara ayat yang bagian pertama dengan ayat-ayat yang kita sudah baca pada pagi hari ini. Dari ayat 1 sampai ayat 42. Ini satu cerita, satu kisah, satu sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Konteks daripada Yesus ingin memberikan air kehidupan kepada perempuan ini. Saya menafsirkan air kehidupan itu yang Yesus sendiri katakan. Ketika kamu menimba air sumur Yakub ini, kamu akan haus lagi. Tapi ada air yang aku akan berikan kepadamu. Engkau tidak akan haus lagi, tapi dari air itu akan keluar mata air. Apa artinya ini? Bahwa air kehidupan itu berbicara tentang kasih karunia Allah. Kalau sumur Yakub, untuk mengambil air dari sumur Yakub ini, harus ada usaha, timba air. Datang ke sumur itu dan timba air. Ini berbicara tentang perbuatan. Ini berbicara tentang usaha manusia. Tapi ada satu air, yakni air kehidupan, yakni kasih karunia yang Yesus mau berikan kepada perempuan ini dan juga mau berikan kepada kita secara cuma-cuma. Pemberian Allah. Itu adalah kasih karunia Allah. Tidak akan terpisahkan kasih karunia Allah dengan apa? Yang minggu lalu, kesadaran kita. Kesadaran kita bahwa kita memerlukan anugerah Tuhan. Kita orang yang selayaknya untuk mati. Binasa, dihukum karena pelanggaran kita. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Kita orang yang harusnya binasa karena dosa kita, pelanggaran kita. Tapi kita bersyukur ada kasih karunia Allah. Keselamatan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesadaran kita akan, saya ini orang berdosa, saya orang yang tidak layak. Dan saya butuh kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Tidak terlepas juga dengan pembahasan kita pagi hari ini. Tentang penyembahan yang benar.
penyembahan yang benar. Saudara, ayat ini saya percaya perempuan ini dalam pembicaraannya, dalam percakapannya dengan Yesus, saya percaya ini adalah tuntunan Tuhan, tuntunan Roh dalam percakapan itu. Perempuan ini sendiri langsung respect. Yesus berkata kepada Yesus, nenek moyang kami, ayat 20, ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tiba-tiba saja perempuan ini teringat akan penyembahan. Kalau kami, nenek moyang kami orang Samaria, kami itu menyembah di gunung itu. Gunung apa? Gunung Gerisim. Tapi kamu orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Minggu lalu saya sempat singgung. Ya. Ketika Israel terpecah menjadi dua kerajaan, bagian utara Samaria dan bagian selatan Yerusalem. Orang-orang dari utara Samaria ketika di zamannya Esra dalam pembuangan dari Babel di bawah pimpinan Esra, Nehemia, mereka ingin mendirikan bait Allah di Yerusalem bagian selatan. Orang-orang di utara mendengar akan ada pembangunan bait Allah di Yerusalem. Mereka bergegas untuk pergi, itu zaman Nabi Esra. Mereka ingin membantu. Tapi ketika mereka ada di Yerusalem, datang ke Yerusalem untuk membantu. Apa yang mereka katakan orang-orang Yahudi? Katakan, engkau orang yang tidak benar murni lagi keyahudianmu. Engkau sudah bercampur dengan bangsa-bangsa di luar. Karena saat itu 10 suku yang ada di utara, mereka dibuang ke Asyur dan mereka terserak di sana, tidak pernah kembali lagi. Mereka dijajah dan mereka terpecah-pecah. Saudara, saya membaca keterangan ada keturunannya juga dari suku Batak. Jadi 10 suku itu ada orang Batak juga di dalam. Ada juga Toraja. Ya. Ada juga Nias. Maluku, Nusa Tenggara, Papua. Itu yang ada di untuk Indonesia. Dayak juga ada. Ya. Tionghoa, India, itu orang-orang bagaimana mereka dari 10 suku itu dibencar oleh orang Israel sehingga mereka pergi ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru dunia dan keturunannya ada di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Nah, kenapa orang-orang Yahudi di Yerusalem itu marah, tidak mau libatkan mereka? Karena apa? Sudah ada perkawinan campur di dalamnya. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja. Dalam 2 Raja-Raja ya. Dalam 2 Raja-Raja 18 dulu ya. Ini sejarah. 2 Raja-Raja 18 ayat 11. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Ayat 12, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Makanya karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Tuhan gerakkan orang-orang Asyur untuk membawa mereka ke dalam pembuangan. Itu 10 suku. 2 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-24. Ini orang-orang Samaria.
Raja Asyur. Ya, tadi mereka sudah diangkat, orang-orang 10 suku sudah diangkat, mereka disebarkan ke seluruh Asyur dan seluruh dunia. Apa yang dilakukan oleh Raja Asyur? Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, pertama, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Separwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Saudara baca seterusnya. Tidak semua saat itu orang Israel 10 suku itu hanya ada yang ditinggalkan. Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin. Ya, mereka itu tinggal. Dan orang Raja Asyur bawa 5 suku. Ya, 5 suku bawa ke Samaria, ke Israel saat itu. Dan mereka bermukim di situ, mereka beribadah di situ. Tapi bukan lagi beribadah kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Ayat 30. Tetapi, ayat 30 ya. Orang-orang Babel membuat patung Sukot, Benot. Orang-orang Kuta membuat patung Nergal. Orang-orang Hamat membuat patung Asima. Dan orang-orang Awa membuat patung Nibsa dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para Allah di Sefarwaim. Ini 5 suku tadi. Ya. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya. Mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Saudara lihat, ini sejarah. 5 suku tadi membuat patung-patung mereka untuk disembah. Dan orang-orang Israel yang tersisa tadi, mereka kawin campur. Mereka ikut, ada yang nikah dengan laki-laki Sefarwaim, ada yang menikah dengan laki-laki Awas. Dari 5 suku itu. Mereka sudah bercampur baur. Makanya ketika mereka datang untuk membantu pembangunan bait Allah di Yerusalem, Ezra dan orang-orang Yahudi katakan, gak boleh. Kamu gak murni lagi Israel. Kamu gak murni lagi Yahudi. Karena kamu sudah bercampur baur dengan orang-orang 5 suku tadi. Marah mereka. Mereka kembali. Ini sejarah ya. Mereka kembali ke Samaria. Dan mereka mendirikan bangunan bait Allah. Untuk mereka sembah di sana. Di Gunung Gerisim. Makanya perempuan ini, karena dia dari Samaria, tentunya dia ikut penyembahan seperti orang-orang Samaria lainnya. Dia katakan kepada Yesus, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, kamu katakan kamu menyembah di Yerusalem. Tapi Yesus, apa yang Yesus katakan? Mari kita mau lihat. Ini yang saya ingin bagikan kepada kita. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Hal yang pertama, penyembahan yang benar itu apa? Alkitab mencatat Allah itu roh.
Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di ayatnya yang ke-20, ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ini esensi dari penyembahan. Ini hakikat inti dari sebuah penyembahan. Penyembahan yang dilakukan, kita lakukan. Bukan hanya ketika habis nyanyi, kita langsung mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, glory bagi Tuhan, itu bukan. Bukan hanya seperti itu. Itu bagian kecil. Tapi saya mau katakan penyembahan adalah ketika engkau mempersiapkan dirimu dari rumah, sampai ketika engkau datang di gereja beribadah dari awal sampai selesainya kembali. Itu adalah penyembahan yang benar yang harus kita lakukan. Penyembahan yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus katakan kepada perempuan ini dalam ayat 21. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yang pertama, penyembah yang benar. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Allah itu roh. Ingat? Allah itu roh. Dalam hal ini, karena dia adalah roh, hakikatnya adalah roh, dia tidak bisa dibatasi oleh ruang, dia tidak dibatasi oleh waktu, oleh tempat. Allah itu roh. Amin. Allah itu roh. Makanya Yesus katakan kepada perempuan ini, saatnya orang akan menyembah Bapa bukan di Gunung Gerizim, bukan juga di Yerusalem. Karena apa? Orang-orang Samaria, orang-orang Yehuda atau Yahudi di bagian utara, bagian selatan, mereka hanya fokus kepada apa? Tempat. Fokus kepada apa? Fisik bangunan gedung. Makanya saudara, tidak salah kita membangun gedung gereja. Tidak salah. Sebab itu tempat kita untuk beribadah. Tapi lebih daripada itu saudara, Alkitab katakan bait Allah yang sesungguhnya adalah apa? Tubuh kita. Bait Allah yang sesungguhnya adalah kehidupan kita. Ketika Salomo membangun bait Allah, mari kita lihat. Salomo membangun bait Allah dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Ini doa daripada Salomo. Ya. Doa daripada Salomo. Ketika bait Allah dia sudah bangun dan sudah ditahbiskan. 1 Raja-Raja 8 ayat 27 berkata, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Salomo menyadari bangunan yang dia bangun, bait Allah yang dia bangun, apakah dapat membuat Tuhan untuk berdiam di dalamnya? Langit,
bahkan alam semesta ini tidak memuat untuk Allah bisa berdiam di dalamnya. Kalau Allah itu roh, Allah itu besar. Yesaya katakan apa? Coba kita lihat dalam Yesaya. Yesaya 66 ayat 1 berkata, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Di tempat apakah yang akan dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Jangan saudara salah menafsirkan ya. Berarti kita tidak perlu bangun bait Allah, tidak. Tapi yang Tuhan maksudkan di sini dalam hal ini bukan masalah tempat. Karena Allah adalah roh. Amin. Allah adalah roh, baiklah kita menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Allah adalah roh, artinya apa? Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh ruang. Saudara dan saya beribadah saat ini jam 9. 1,5 jam ke depan, paling berhenti 9:30, 9:30. Dia ada di tempat ini dengan keyakinan kita. Tapi juga ketika umat-umat Tuhan lain beribadah di Toraja, beribadah di Makassar, beribadah di Jakarta, di Surabaya, di Singapura, di Amerika, dimanapun di seluruh dunia ini. Dia ada di sana. Karena dia apa? Roh. Itu yang Yesus ingin sampaikan kepada perempuan ini. Allah itu roh. Bukan lagi masalah di Gunung Gerisim engkau mau menyembah. Bukan lagi masalah di Yerusalem engkau menyembah. Tidak. Dia adalah roh. Dimanapun kita ibadah. Dimanapun kita menyembah Tuhan. Karena dia adalah roh. Sentral kita, fokus kita tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada Yesus. Amin. Ketika Daniel beribadah, dapat keputusan siapa yang menyembah dalam 1 bulan ini kecuali kepada raja, dia akan dibuang ke gua singa. Dia naik ke atas kamarnya. Di tingkap-tingkap kamarnya ada jendela yang mengarah ke Yerusalem. Artinya orang Yahudi, kalau mereka mau menyembah kepada Allah, mereka mau menyembah kepada Tuhan, harus kiblatnya ke bait Allah, ke Yerusalem. Dan itulah yang diikuti oleh saudara-saudara kekasih kita. Saudara masuk di hotel, kiblat. Ada tulisan. Karena apa? Itu cara. Tapi ketika Yesus datang, tidak ada lagi. Saudara mau beribadah menghadap ke sana, saudara mau beribadah menghadap ke sana, dia ada di mana-mana. Karena dia apa? Roh. Amin. Tidak lagi kiblatnya harus ke sana. Tidak lagi arah mimbar kita harus mengarah ke sana, ke Yerusalem. Tidak. Amin. Tidak. Karena apa? Dia Allah adalah roh, dia berada di mana-mana. Yang kedua, pengertian penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Karena dia adalah roh, harus kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, kita harus menyembah Tuhan. Saudara, di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-6. Yesus mengecam orang-orang Yahudi
umat-umat yang datang beribadah di bait Allah pada saat itu. Yesus katakan dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan Allah adalah roh. Kita harus menyembah Dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Artinya apa? Yesus pernah mengecam orang-orang Yahudi pada masa itu karena apa? Mereka hanya datang dengan mulutnya dan bibirnya menyembah Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Makanya Tuhan marah, Tuhan mengecam mereka, Tuhan menegur mereka. Dalam roh dan kebenaran, sikap hati kita, saudara. Sikap hati kita. Kita masing-masing beribadah. Saudara, di samping kiri kanan saudara, bukan roh roh yang gentayangan yang ada di samping kiri kanan saudara, tidak. Dia punya fisik, dia punya tubuh. Dia punya tubuh. Ya. Saya rasa Eci di sampingnya Ein, ya. Ein itu bukan roh. Tapi dalam Ein ada roh, ada 3 unsur. Tubuh, jiwa, roh. Ya. Orang-orang di sekitar kita melihat ekspresi kita. Melihat cara kita. Tapi Tuhan lihat apa? Hati kita. Benar Tuhan lihat ekspresi kita pastinya. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan ekspresi kita. Tapi kalau ekspresi kita yang disertai dari hati yang tulus, ekspresi kita yang disertai dari ketulusan, kemurnian, pasti Tuhan berkenan di dalamnya. Saudara, di dalam Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat 14 berkata, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Amin. Takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas. Haleluya. Masing-masing kita yang tahu keadaan kita. Kita dan Tuhan yang tahu situasi hati kita saat ini. Tulus enggak saya? Murni enggak saya? Ikhlaskah saya dalam menyembah Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu, saudara. Dan kita sendiri yang tahu keadaan hati kita. Dia adalah roh. Sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dengan hati yang tulus, ikhlas. Mazmur pasal 2 ayatnya yang ke-11 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudara jangan menafsirkan salah. Saya enggak lihat Tuhan, gimana caranya saya mau cium kaki Tuhan? Enggak. Tapi ini berbicara bagaimana sikap kita. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Ketika ada di dalam rumah, bersama dengan murid-murid.
ada seorang perempuan yang berdosa, dalam hal ini Maria Magdalena datang. Dia meminyaki kaki Yesus. Dia tuang dengan narwastu yang murni yang dia sudah kumpulkan. Minyak narwastu ini dia beli dan ini menjadi harta bagi dia, kekayaan bagi dia. Tapi karena dia menyadari keadaannya sebagai orang yang berdosa yang telah dipulihkan oleh Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia tuang minyak narwastu itu di kaki Yesus. Dan dia menyekanya, dia lap dengan rambutnya. Saudara, ini bagaimana? Oh, luar biasa ya. Yesus katakan kepada murid-muridnya, apa yang dilakukan perempuan ini akan mengingat, akan diingat sampai kelak kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Luar biasa. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, artinya apa? Rasa hormat. Penghormatan kepada Tuhan. Saya tidak yakin kalau saudara datang ke kantor saudara, ketemu dengan pimpinan saudara, ketemu dengan atasan saudara, saudara acak-acakan datang. Saya tidak yakin. Saudara pakai pakaian yang biasa-biasa saja datang. Tidak hormati hadirat Tuhan. Dia adalah Allah itu roh. Baiklah kita menyembah dia di dalam roh kebenaran. Penuh keikhlasan. Hati yang tulus. Hati yang ikhlas. Penuh penghormatan kepada Tuhan. Ulangan pasal 10 ayat 12. Ini ayat-ayat referensi bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, ketika kita datang beribadah, ketika kita datang menyembah Tuhan. Ayat yang 12, ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Haleluya. Mari pagi hari ini, dua hal penyembahan yang benar. Dia adalah Allah roh. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Dia tidak dibatasi oleh tempat, oleh ruang, oleh waktu. Saudara saya dan saudara beribadah pagi hari ini di tempat ini. Ada umat-umat Tuhan yang beribadah di rumah mereka. Tuhan pun hadir di sana karena dia adalah Allah roh. Yang kedua, mari kita menyembah dengan segenap hati kita. Beribadah dengan segenap jiwa kita. Tulus, ikhlas, penuh penghormatan kepada Tuhan. Karena apa? Dia Allah roh. Sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau.
dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau dalam roh, dalam kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Yesus, ku sembah Kau, haleluya. Oh, ku sembah, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Saudara, ketika pembicaraan Yesus dan perempuan ini, Yesus menjelaskan tentang penyembahan yang benar. Yesus menjelaskan tentang ibadah yang benar. Saudara, tiba-tiba perempuan ini teringat. Dia teringat akan apa yang pernah dia dengar. Sebuah nubuatan dalam ayat 25 dikatakan, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, penyembahan yang benar akan membawa kita kepada pengenalan yang benar akan siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan. Ketika engkau dan saya menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, Tuhan akan ingatkan saya, Tuhan akan ingatkan kita tentang hal-hal yang ajaib, hal-hal yang pernah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Aku tahu Mesias akan datang dan akan memberitakan segala sesuatu kepada kami, termasuk apa? Keselamatan, kasih karunia itu. Haleluya. Haleluya. Mari masing-masing kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran kepada Allah. Menyembah di dalam roh dan kebenaran bukan hanya bersifat ekspresi kita, tetapi lebih daripada itu keluar dari hati kita, keluar dari ketulusan kita, keikhlasan kita untuk mau menyembah Allah, untuk mau menyembah Tuhan, untuk mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, menyembah Dia dengan penuh penghormatan, kita cium kakinya dengan gemetar. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, ku sembahkan. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang juga seperti Kau, oh Yesus. Ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Dengan kasih Kristus, saya mengundang Oma Jordan, Ibu Esra Salama untuk memimpin kita di dalam doa syukur firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembahkan, ku haleluya. Ya, terima kasih.
kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk diajar, ditegur oleh firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu siang hari ini Tuhan tinggal dalam hidup kami Tuhan, menjadi pengharapan kami di hari-hari hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau tetap memakai hamba-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Biarlah Tuhan hari lepas hari ya Tuhan bertambah-tambah di dalam pelayanan kepada-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dia Tuhan. Di mana saya berdiri menaburkan firman-Mu Tuhan. Setiap telinga yang mendengarkan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap keberadaan kami pada siang hari ini Tuhan. Yang datang dengan beban Engkau lepaskan Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang datang dengan susah Engkau hiburkan Tuhan. Yang datang dengan berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Biarlah kami pulang sebentar. Tidak ada beban di atas pundak kami Tuhan. Tapi kami bebas oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah sisa hidup kami Tuhan di akhir tahun 2020 ini Tuhan. Berapa hari lagi Tuhan kami akan melangkah di tahun 2021 Tuhan. Menjadi keyakinan kami, hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Di tahun 2020 itu Tuhan mungkin banyak beban kami Tuhan. Tapi kami tahu di tahun yang akan datang Engkau lebih lagi memberkati kami Tuhan. Khususnya kesehatan kami Tuhan. Sekalipun virus yang ada Tuhan Yesus. Kadang-kali menakutkan hidup kami Tuhan. Tapi kuasa-Mu lebih besar Tuhan Yesus. Dari virus yang ada Tuhan. Dan boleh membangkitkan iman percaya kami. Bahwa di muka bumi ini Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain yang lebih besar daripada nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan kuatkan iman percaya kami Tuhan. Untuk menghadapi situasi yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lanjut dari ibadah kami Tuhan, kami akan memberi persembahan kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Setiap uluran tangan kami Engkau berkati Tuhan. Biarlah persembahan kami siang hari ini tidak membuat kami berkekurangan. Tapi lebih Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Yang kami sudah alaskan dengan penuh kekurangan. Tapi Engkau Tuhan Yesus akan menyempurnakannya. Kami sudah minta dan alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Sambil korban persembahan dijalankan, mari nyanyikan pujian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar.
memberkati korban persembahan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan mendengarkan pengumuman kita. Hari ini Minggu sebentar malam ada ibadah raya kedua jam 6:30 malam. Lalu Senin ada doa ya? Tidak ada. Senin tidak ada doa di kos-kosan. Lalu kegiatan kita hari Jumat doa dan puasa, kemudian ada doa bersama di Pastori jam 3 sore, dan malamnya ada persekutuan doa di aula dimulai jam 6:30 malam. Selepas ibadah persekutuan doa ada latihan buat persiapan ibadah raya pertama. Sabtu latihan buat ibadah raya kedua. Lalu Minggu kita bertemu lagi dalam ibadah raya pertama jam 9 pagi dan ibadah raya kedua jam 6:30 malam. Pelayan ibadah raya pertama Minggu 20 Desember 2020 pemimpin pujian Bapak Otniel Amba, musik oleh tim musik Singers Ibu Olive Sibuea dan saudara Julius TS. Pemain rebana Tere, Erin dan Lisa, operator Vena, kolektan Ibu Magdalena Herman dan Ibu Yohana Medi. Penerima tamu Bapak dan Ibu Christian. Pelayan ibadah raya kedua pemimpin pujian hamba Tuhan Devianti, pemain musik oleh tim musik Singers Ibu Mulyana Alpein dan hamba Tuhan Joksan. Rebana Jane, Tirsa dan Clara, operator Vena, kolektan Bapak Alpein bersama dengan Bapak Herman Suyanto. Penerima tamu Bapak dan Ibu Hendi. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Kami serahkan kepada Ibu Gembala. Kita nyanyikan bagi Dia segala pujian. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama bangkit berdiri. Engkau yang sudah memberkati kami, seberapa banyak umat-Mu yang hadir saat ini, baik orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak telah diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah. Kami percaya kami tidak pulang dengan kosong, tapi kami kembali dengan penuh berkat yang daripada Tuhan. Ada kekuatan di dalam roh kami untuk mengiring Tuhan dengan tekun dan setia. Sebab itu Bapa di surga, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati umat-Mu yang hadir saat ini. Mereka pun yang ada di rumah, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa yang baik.
kegiatan sepanjang minggu ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Jadilah semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sementara kami akan berpisah, biarlah kekasih-kekasih kembali ke rumah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan serta kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita semua masuk di dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini.